ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Larangan sholat di dalam waktu tersebut terjadi perbedaan pendapat di dalamnya antara makruh dan haram. Sehingga di sebagian kitab dikatakan dengan tahrumus shalah. Di kitab yang lain dikatakan tukrahus shalah. Jadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tentunya waktu-waktu yang diharamkan sholat atau dimakruhkan sholat ini di selain Masjidil Haram. Adapun di Masjidil Haram semua itu tidak berlaku, baik dengan ibarah yang dimakruhkan ataupun yang diharamkan. Ya, sebagaimana di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Nabi mengatakan jangan larang, jangan cegah mereka untuk sholat atau tawaf kapanpun waktunya, ya, kapanpun waktunya. Lah, seperti halnya sholat sujud tilawah, dan ini sudah menjadi pembahasan bahwa sujud tilawah itu diserupakan dengan sholat, ya, sehingga wajib punya wudu, wajib tertutup aurat, wajib menghadap ke kiblat dan yang lain sebagainya. Lah karena diserupakan dengan sholat, maka hukum-hukum yang ada di dalam sholat itu juga berhubungan dengan hukum-hukum untuk sujud tilawah. Seperti di waktu-waktu atau di waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan sholat. Nah, Imam Syafi'i berkata, di dalam kitab ini disebutkan la yukrahu indana sujudut tilawah fil awqatil lati nuhiya anis salati fiha. Tidak dimakruhkan sujud tilawah menurut pendapat madhab kami, yaitu dalam madhab Imam Syafi'i. Tidak dimakruhkan karena apa? Sujud tilawah dalam madhab Imam Syafi'i dalam waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya, ya. Ada waktu-waktu yang sholat dilarang, seperti yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, itu fi awqatin fi khamsati awqat, di 5 waktu. Inda tulu'il fajri hatta tartafi'a gadrul rumhin, ya. Atau ba'da salatu subhi hatta tatlu asyamsu, wa inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a gadrul rumhin, indal istiwa hatta tazul fi ghairi yaumil jum'ah. Kemudian ba'da salatil asri hatta taghruba wa indal isfirar hatta taghrub. Lah di 5 waktu ini dilarang salat. Lah sujud di 5 waktu ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dimakruhkan. Tapi berarti kalau seperti itu ada pendapat yang memakruhkan. Ada pendapat yang memakruhkan. Lah yang tidak memakruhkan ini selain pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syi'bi, Imam Hasan al-Basri, Salim bin Abdullah, Al-Qasim, Atha, Ikrimah, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah wa ashabu ra'yi wa Malik, dan Imam Malik fi ihda riwayatain. Imam Malik di dalam salah satu 2 riwayatnya. Jadi 3 madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik di salah satu pendapatnya itu sama, ya, selain ulama-ulama yang lainnya sama, tidak dimakruhkan sujud tilawah dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang sholat, baik larangan makruh atau haram, ya. Lah itu semua kapan tidak dimakruhkan?
ketika orang yang melakukan tidak niat sujud. Kalau dia sengaja membacanya untuk niat sujud di waktu yang dilarang, itu nggak diperbolehkan seperti sholat kemarin. Nah, di pembahasan kemarin kalau kita sholat ingin membaca ayat sajdah dan tujuan kita sujudnya dari ayat sajdah, ini membatalkan sholat, haram. Nah, kalau tidak ada tujuan sujudnya, hanya menjalankan kesunahan bacaan, maka tidak masalah, dan itu sunnah dan tidak mempengaruhi dalam sholatnya sama sekali. Lah sama dengan orang yang membaca ini, anak mau membaca setelah subuh, kan di subuh itu kan nggak boleh kita sholat atau nggak boleh karena di waktu yang anak baca untuk sujud. Anak baca Al-Quran ayat sajdah untuk sujud, biar anak sujud di waktu yang ini nggak boleh, ya, tidak diperkenankan. Kalau dia seperti itu disebutkan illa idza qasada wa ta'ara iqa'uha fi waqtil karaha liqau di waktu karaha fatahrumu hina idzin. Kalau dia bertujuan ingin melakukan itu pada waktu yang diharamkan atau dimakruhkan, akhirnya haram saat itu. Kenapa? Karena dia dianggap bermain dengan syariat, ya, bermain dengan syariat. Kemudian yang kedua, wa kariha dzalika ta'ifatun minal ulama. Ada pula yang memakruhkan sujud di waktu tersebut, yaitu di antaranya Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, kemudian Imam Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, Ishaq bin Rahawai wa Abu Thawr. Nah, itu ulama-ulama yang memakruhkan sujud di waktu yang diharamkan atau dimakruhkan salat. Sebagaimana di dalam kitab Al-Istidkar Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, beliau menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qasim. Ya, di antara yang Gala Ibnu Qasim anil Imam Malik. Imam Ibnu Qasim berkata dari Imam Malik, yasjud litilawah ba'da subhi wa ba'a, bukan. Itu pendapat Imam Malik tadi. Dikatakan oleh Imam dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam karangannya dari Abi Tamimah Al-Haijami. Beliau berkata, kuntu aqra'u sajdah ba'dal fajri fa asjud fa arsala ilayya Ibnu Umar fa nahani. Aku membaca ayat sajdah setelah salat subuh, lalu aku sujud. Hanya Ibnu Umar mengutus seseorang kepadaku, melarangku untuk melakukannya. Nah, itu ada yang pendapat mengatakan makruh sujud tilawah di waktu yang dimakruhkan. Seperti juga riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, la yanbaghi li ahadin an yaqra'a min sujudil Qur'an syai'an ba'da salatil subhi wala ba'da salatil asr. Katanya Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, tidak semestinya bagi seseorang membaca dari sujud Quran, yaitu ayat sajdah, ya, satu pun. Tidak semestinya, tidak seharusnya membaca ayat sajdah satu pun, ya, ba'da salatil subhi, setelah salat subuh dan juga setelah salat asar. Nah, karena Imam Malik ada dua riwayat tidak makruh, ada riwayat makruh. Yang disebutkan makruh seperti yang disebutkan dalam kitabnya Muwatta, tidak diperkenankan, tidak semestinya sujud membaca ayat sajdah setelah salat subuh dan salat asar. Nah, karena kalau membaca
akhirnya dia meninggalkan sujud karenanya. Nah, yang mana ada sebagian yang mengatakan adalah wajib untuk sujud. Kemudian pembahasan lain yaitu hukum berdirinya rukuk atau kedudukan rukuk masuk dalam kedudukan sujud tilawah. Nah, ini nggak ada. Ya, tidak akan menjadi rukuk itu pengganti daripada sujud. Nah, tidak ada ceritanya rukuk menjadi pengganti daripada sujud. Nah, beda dengan duduk. Duduk ada sebagai pengganti daripada berdiri dan semisalnya. Tapi kalau rukuk pengganti daripada sujud nggak akan. Nah, karena itu nggak ada. Kita bisa membaca sujud tilawah, membaca ayat sajdah, kemudian kita lakukan hanya dengan rukuk, nggak dengan sujud sebagai pengganti daripada rukuk, nggak. La yakumur rukuk maqama sujud tilawah fi halil ikhtiyar. Jadi dalam keadaan tidak kepepet, dalam keadaan tidak ada masalah, tidak akan pernah menjadi rukuk itu adalah kedudukan sujud tilawah. Dan itu dalam madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya banyak daripada para ulama baik dari salaf dan khalaf. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan yagumu magamahu, rukuk bisa menduduki makomnya sujud tilawah. Ya, bisa artinya apa? Bisa dilakukan dengan rukuk walaupun tidak sujud. Adapun dalilnya al-jumhur, dalilnya pendapat banyak daripada para ulama itu adalah al-qiyas ala sujudi sholat, dikiaskan dengan sujudnya sholat. Wa amal ajizu, adapun orang yang tidak mampu anis sujud, daripada sujud, nggak bisa sujud, fayumi'u ilai kama yumi'u bisujudi sholat, maka ia merunduk ya, untuk sujud tilawah sebagaimana ia merunduk untuk sujudnya sholat. Nah, sujud untuk sholat bagi orang yang nggak mampu kan merunduk. Nah, seperti itu pula ketika dia nggak mampu sujud, bukan rukuk tapi merunduk seperti sujud ketika sholat bagi orang yang nggak mampu. Wallahu a'lam. Fatihah.